muncullah 5 faktor yang bisa membersihkan jiwa seseorang. Jiwa-jiwa muslim itu perlu ada proses pembersihan diri. Maka buniyal Islam ala khamsin, dibinalah pribadi muslim dengan 5 rukun Islam: syahadat, salat, zakat, saum, haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah rahimakumullah. Sehubungan dengan momentum pelaksanaan ibadah haji bagi sebahagian saudara-saudara kita yang tahun ini telah berhasil berangkat sesuai dengan panggilan Allah. Maka tentu saja dalam uraian malam ini nanti juga akan berkait kepada masalah haji. Adapun ayat yang menjadi dasar pembahasan pada pengajian malam ini adalah surat Al-A'la ayat 14 sampai 17. Pembahasan yang pertama adalah qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh berbahagialah bagi orang yang terus-menerus membersihkan dirinya atau jiwanya dengan ajaran sehingga lahir kemantapan kesadaran. Perlu diketahui bahwa Islam dihadirkan oleh Allah sebagai konsep kebersihan. An-nazafatu minal iman at-tahuru syatrul iman. Kebersihan sebagian daripada iman, kesucian adalah bagian dari iman. An-nazafatu minal iman identik kepada kebersihan fisik. At-tahuru syatrul iman, kesucian itu identik dengan kejiwaan. Jadi bersih kejiwaan, bersih pula secara otomatis fisiknya. Islam hadir membersihkan kedua-duanya. Maka karena itu, jika dikaitkan dengan ayat yang lain, yaitu surat Asy-Syamsu ayat 9 dan 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah bagi orang-orang yang berhasil membersihkan dirinya, dan menderitalah orang-orang yang tetap berada dalam kekotoran dirinya atau jiwanya. Bersih dan kotornya sebuah jiwa sangat tergantung kepada proses apakah dia melakukan upaya tazkiyatun nafsi atau tidak.
Oleh karena itu, dalam Islam ada sebuah pola pembinaan yang sifatnya adalah tazkiyatun nafsi. Jadi dalam syariat Islam itu ada sebuah pola pembinaan yang sifatnya adalah tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Kebersihan jiwa itu at-tahur adalah bagian dari tubuh iman. Bagian dari iman. Nah, maka kemudian muncullah pembinaan-pembinaan dalam Islam yang disebut dalam hadis Nabi itu adalah buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa saumi ramadhana wa hijjil baiti inistata ilaihi sabila. Ya. Muncullah 5 faktor yang bisa membersihkan jiwa seseorang. Jiwa-jiwa muslim itu perlu ada proses pembersihan diri. Maka buniyal Islam ala khamsin, dibinalah pribadi muslim dengan 5 rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, saum, haji. Kelima-limanya merupakan faktor-faktor yang dapat membersihkan jiwa sehingga tetap dalam keimanan, bahkan imannya semakin baik. Bukan hanya semakin stabil, tapi semakin mengalami peningkatan. Selama dibina dengan 5 pembinaan. Yang pertama syahadat. Syahadat itu adalah teknik pembersihan lidah dan pikiran. Karena kunci keberhasilan manusia adalah tergantung perpaduan antara lidah dengan kolbunya. Itu kunci keberhasilan manusia hidup di dunia ini sangat tergantung kepada lidah dan kolbunya. Kunaon lobating masjid. Gara-gara letah. Beda pendapat, debat, dan lain sebagainya. Marah risah we akhirnya. Gara-gara letah. Kasinggung ku omongan anak, tegenah ku omongan anak. Maka Rasul mengingatkan kepada Aisyah ya, bahwa lidah itu sama seperti bisa ular. Ya. Lidah itu sama seperti bisa ular. Yang apabila bisa ular ini sudah masuk ke tubuh kita, itu akan keracunan, menimbulkan daya sakit yang hebat. Letah kok. Ya. Maka Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita, ya ayyuhal insan ihfaz lisanaka li alla yadunna mannaka innahu su'ban. Wahai manusia, jaga lidahmu karena lidah itu tak ubahnya bagaikan bisa ular. Tapi lidah juga tidak berdiri sendiri. Nggak mungkin ada kata-kata kalau bukan ada yang menggerakkan. Nah, sementara motor gerak yang menggerakkan lidah kita adalah kolbu. Kolbu itu sinonimnya banyak. Sinonim dari kolbu adalah al-fikru, ar-ro'yu, al-jaufu, itu kolbu. As-sodru, itu kolbu. Yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kolbu itu adalah kesadaran. Atau kolbu itu adalah al-fikru, akal pikiran. Jadi kolbu mau disebut akal boleh, mau disebut pikiran boleh, mau disebut sodrun. Kadek sodrun itu bukan dada ya. Sodrun itu bukan dada. Maka di Indonesia kan rada hese sodrun teh. Akhirnya kata-kata sodrun menjadi bahasa Indonesia, yaitu kesoderan. Jadi kesadaran itu diambil dari kata sodrun, menggunakan awalan ke, menggunakan akhiran. An sodrun digandengkan dengan awalan ke dan akhiran. An menjadi kesadaran.
tidak sodur. Makanya kolbu adalah kesadaran toh hese-hese teuing. Kolbu itu kesadaran. Sementara kesadaran itu adalah motor gerak. Motor gerak. Al-maliku al-kolbu al-maliku ya. Kolbu itu seperti raja. Dan seluruh anggota badan adalah tentaranya, pasukannya. Seluruh anggota badan kita adalah pasukannya. Apabila kolbu diartikan al-fikru, maka kata Nabi, al-fikru mir'atun turika hasanatuka min sayiatika. Pikiran itu seperti cermin. Dari situ Anda bisa melihat sisi baik dan sisi buruk Anda sendiri. Lewat pikiran kita, lidah bisa baik, bisa buruk. Lewat pikiran kita, tangan bisa baik, bisa buruk. Ya. Letah bisa halus, bisa goreng. Lengan bisa halus, bisa goreng. Panon bisa halus, bisa goreng. Celi bisa halus, bisa goreng. Isi perut bisa halalan thayyiban, bisa haram. Tergantung pikiran. Oleh karena itu, al-fikru mir'atun turika hasanatuka min sayyiatika. Pikiran adalah cermin, dari situ Anda bisa melihat diri Anda sendiri, sisi baiknya, sisi baikmu, dan sisi burukmu. Karena manusia itu tidak lepas dari dua sisi itu. Manusia itu tidak bisa lepas dari dua sisi baik dan sisi buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Al-insanu lummatun lil malaikah walumatun lis syaiton. Jadi manusia itu kadang-kadang terilhami oleh malaikat, kadang-kadang terilhami oleh setan. Jadi mabetot-betot itu. Tarik menarik antara hayang bener jeung teu bener-bener gitu kira-kira. Jadi jelema mah tarik menarik antara hirup hayang bener jeung teu bener-bener. Ari hayang bener mah fitrah, ari teu bener-bener mah setan. Innan nafsa la ammaratum bisu. Tetapi karena akal atau kolbu adalah otak seluruh gerak manusia, komando atau motor gerak seluruh aktivitas manusia, maka ya kuncinya harus menyelamatkan kolbu. Itu kuncinya. Maka sasaran dari Al-Quran dan As-Sunnah adalah kolbu. Lihat Al-Baqarah ayat 97. Sasaran utama dari Al-Quran dan As-Sunnah adalah kolbu. Sebagaimana Al-Baqarah 97, fa innahu nazzalahu ala qalbika. Kami tugaskan Jibril untuk menghantarkan ajaran ilmu yang Allah ajarkan agar masuk ke dalam qalbumu Muhammad. Cara ayeuna we bapak-bapak, ibu-ibu, nuju naon ayeuna? Sami'na, mendengarkan, hasil pendengaran mudah-mudahan masuk ke dalam kolbu, masuklah ke dalam kesadaran. Kalau sudah Quran masuk ke dalam kesadaran, itu otomatis akan melahirkan iman. Ari ngaji, mendengarkan, tapi tidak ada iman, itu berarti sami'na wa asoina. Al-Baqarah 93. Jadi jangan sampai kita ini masuk ke dalam kategori mendengar, tapi tidak ada hasil apa-apa. Nah, bedanya pendengaran perempuan dengan pendengaran laki-laki. Perempuan kalau menyimak, mendengar seperti sekarang, mau masuk lewat telinga kanan, mau masuk lewat telinga kiri, ngaburu dolar tidak sungut. Ngawangkong, ngobrol. Nah. Jadi arek asup lu karena ceuli katuhu, rek asup karena ceuli kenca, ngobrol gitu. Rata-rata tau we. Tak tong kaget lamun ngaji di ibu-ibu, ngan ngawarangkong we. Karena itu karena sungut lompatna. Ya, bah. Lamun lalaki asup katuhu, ceuli katuhu, keluar ceuli tata lalaki itu mah. Maka yasmauna goiro musmain. Kan ibu-ibunya tah. Yasmaun goiro musmain. Jika ngadengikeun padahal
Ente gitu. Nah, kalau sami'na wa asoina otomatis tidak melahirkan iman. Tapi kalau yang namanya melahirkan iman itu otomatisasinya adalah begitu mendengar langsung atokna. Secara cepat merespon hasil pendengaran. Sami'na wa atokna sebagaimana An-Nur 51. Hari sami'na wa asoina mah Al-Baqarah 93. Khudzu atainakum biquwwati wasma'u qalu sami'na wa asoina wa usyribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Al-Baqarah 93. Sing atuh sing bener merhatikan ilmu teh cek Allah teh. Regepkeun perhatikeun wasma'u wan situ la'alakum turhamun. Sok dina Jumatan sok aya dibaca ada kalimat eta teh. Wasma'u dengarkan baik-baik. Wan situ perhatikeun sing jero. Kalak-kalak yo Jumatan mani. La'alakum turhamun supaya menang rahmat. Menang rahmat teh naon? Mendapatkan kecerdasan Quran rahmat teh. Yaitu wawasan Quran. Kalau mendengar tapi tidak berwawasan Qurani, maka hakikatnya Anda kehilangan rahmat Allah. Makanya penting mendengar itu. Wasma'u warsitu. Ada orang yang tidak suka dengan saya. Karena saya dari keturunan siapa. Lalu ada yang mengundang. Asal jangan tahu katanya dari mananya. Pokoknya tong dibejakeun ti Cibadak cenah. Undang ke Ustaz Dian. Begitu mereka mendengar beberapa kali ceramah saya, ini baru ngaji. Iya kaharti. Asal ulahnya hati mana asalnya. Lama kelamaan mereka tahu dari mana asalnya. Langsung dicoret, tidak boleh ceramah lagi. Ongkoh iya ngaji mah. Iya kaharti. Aidesnya hati mana asalnya. Coret atau langsung. Nah itu namanya sami'na wa asoina. Beda dengan orang yang betul-betul ingin memahami Quran. Beda dengan orang yang berharap mendapatkan rahmat Allah. Lahirnya kecerdasan Qurani. Dari siapapun dia mendengarkan. Pancek Nabi as-sam'u wa ta'ah alal mar'il muslim ahabba am kariha idza lam yu'mar bi maksiatin. Ngadengi mah ti mana we? Selama tidak menyimpang yang disampaikannya. Kade ya ulah kabeh ustad bener nerangkeun teh. Aya ustad anu ngacapruk nerangkeunna kade itu. Tak kudu selektif milih guru teh kade. Nya. Sebab kenapa harus selektif memilih guru? Karena itu akan sangat menentukan berjalan tidaknya implementasi Quran. Nah, menang pencerahan, nah mungkin butak itu masalah nama. Aya sok Bandungan sing kuringnya. Kunaon eta ibu-ibu lamun palebah Ustad A anu ngeusi sok mawa PPO ngaji teh. Unggah-unggah eta Ustad nerangkeun si ibu-ibu teh ngan kieu we. Eta buku naon teh ngan haye ngagosok-gosok tarang. Ieu teu ngarti naon nerangkeunana cenah kitu kira-kira. Itu nerangkeun naon teh Ustad teu ngarti cenah. Aya anu keterangan teu kaharti aya. Nah, maka di situ pentingnya. Tapi palebah bener dina nerangkeunana asam wa ta'ah wajib sami'na wa ata'na alal mar'il muslim terhadap penjelasan siapapun selama dia muslim ya idalam ahabba am kariha apakah engkau suka kepada orang itu atau tidak suka kepada orang itu kan cantang tuh orang tersek kamanehana bener orang teh kan bener gitu bener makanya ada al-hujurat la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairam minhum janganlah suka mengolok-olok kelompok lain padahal boleh jadi kelompok yang kamu olok-olok lebih bagus daripada kamu sendiri kan gitu ya tadinya malah aya anekdot hari NU masuk hari NU mah tukang kunut hari Muhammadiyah mah tara kunut punya mah di surga dua-duana asup anu sok kunut asup utara kunut asup di surga cek anu cek warga NU di surga ya cuma anekdot anu sok kunut nah maneh Muhammadiyah ya di dieu di surga pan maneh mah tara kunut cek warga Muhammadiyah ge da kuring ge heran ka maneh teh nah maneh aya di surga pada maneh sok kunut nah gitu kira-kiranya ari urang di masjid mana wae geun hayu pasti gara-gara kunut padahal ari ikhlas mah dina ngalaksanakeun kunut nah bari tepat sesuai mah jeung contoh Rasulna nya ka surga atuh ari bener amalan tadi
Kalau Quran sudah masuk ke dalam kolbu, akan melahirkan iman. Itu kuncinya. Jika Al-Quran sudah masuk ke dalam kolbu, itu akan melahirkan iman. Nah, kalau iman sudah lahir, secara konsekuensi nih, ketika iman lahir, akan lahir empat turunan. Kalau sudah ada ilmu, masuk ke dalam kolbu, lahir iman. Kalau sudah ada iman, pasti akan melahirkan 4 turunan. Turunan yang pertama adalah lahir amalus solihah. An-Nisa 124. Tina iman lahir ibadatus sohihah. Al-Bayyinah ayat 5. Tina iman bakal lahir akhlakul karimah. Surat Al-Qalam ayat 4. Kalau sudah ada iman, akan lahir turunan yang keempat. Jihad fisabilillah. Al-Hujurat ayat 15. Tanpa iman, tidak akan ada amal soleh, tidak akan ada ibadah yang benar, tidak akan ada akhlak yang mulia, dan tidak akan ada jihad fisabilillah. Kalau tanpa iman. Mantap, warga Palestina menderita sendirian. Sementara negara-negara Islam ongkang-ongkang kaki, ngesian beteng tuluy-tuluyan. Nah gitu. Harunya Palestina asa ngabela coba. Jeung arogan eta Israel dari masa berenang aing mah kekuatan power utama mau anu wanieun ka urang cek Israel. Dan memang anu wanieun atuh. Tuh. Ya, padahal dicoba kamari ku Iran, ripuh Israel teh. Dibantuan ku Suriah ripuh. Ngan teu berkelanjutan. Eta mere efek unggul gitu. Nah, kenapa umat Islam sedunia seperti nggak ada kekuatan? Ternyata umat Islam teh telah mengidap penyakit wahnun. Ada wabah wahnun yang sedang diderita oleh umat Islam. Hila para sahabat bertanya, mal wahnu ya Rasulullah. Naon ieu wahnun teh? Apa itu wahnun? Qala Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi penyakit wahnun itu adalah pertama hubud dunia, cinta dunia. Cinta dunia itu kotor, jiwa, mengotori jiwa dunia teh kade. Dan yang kedua adalah karohiyatul mau takut dengan risiko. Jadi umat Islam teh barerangan aya nama. Barerangan banget. Takut dengan risiko kematian. Ya. Makanya tidak mau berjuang. Kaifa antum idza tagonisa-akum wa fasaqasubanakum wa taraktum jihadakum. Padahal nyata-nyata di depan kalian ruksaknya generasi-generasi kalian sekarang rek lalaki, rek awewe, rarajet ayo nama. Tapi wataroktum jihadakum, Anda diam tidak berbuat apa-apa. Nah gitu mah sama ini teh. Mantap, genjed akhirnya pabaliut. Ya. Nah oleh karena itu perlu ada proses mensucikan lidah secara otomatis mensucikan qalbu sebab al-lisanu turjumanul qalbi. Lidah itu menggambarkan isi hati, isi kepala, isi kolbu. Jadi apa yang diucapkan oleh kita itu menggambarkan isi pikiran kita. Itu. Coba lamun ka awewe. Urang bogoh. Tapi hese rek ngomong deh. Hiji waktu aya kesempatan keur ngobrol. Saya sebenarnya menyimpan rasa, memendam rasa sama kamu teh. Saya teh ilopeyu sama kamu teh. Banget bogohna. Semoga engkau bisa menerima cintaku. Kumaha lamun ngejawab kieu? Sebetulnya saya juga senang bisa main ke itu ka jeung Akang ya. Ngan hampuranya sementara enak abdi bade fokus belajar, fokus kuliah. Padahal nolak sebenarnya mah. Jadi kalau ada perempuan jawabannya seperti itu, hakikatnya nolak kan cuma cara halus. Berarti apa yang dia ucapkan, apapun bahasanya seperti itu, hakikatnya isi pikirannya tidak pernah ada kita gitu. Tidak pernah ada kita. Ayeuna kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, maksudnya aku akan membuktikan ucapan dan tindakanku sesuai dengan la ilaha illallah, sesuai dengan Muhammadar. Maksudnya naon? Ucapan dan perbuatanku hanya akan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu kan janji ke Allah. Kira-kira berapa kali sehari kita mengucapkan 2 kalimat syahadat? Setiap beres wudu diucapkan,
Dua kalimat syahadat. Dalam sholat, ada berapa kali kita mengucapkan dua kalimat syahadat? Sok pangitungkeun. Artinya apa? Setiap hari kita sering mengucapkan kalimat syahadat. Dan itu adalah membersihkan lidah dan pikiran kita. Semakin sering kita mengucapkan dua kalimat syahadat, maka yang terbentuk di otak pikiran kita adalah Allah dan Rasul. Itu tuh. Jujur, saya suka dengan Desi Ratnasari. Jujur. Artis Sukabumi, boboh tiba heula. Jadi kalau saya lagi membicarakan Desi Ratnasari seperti sekarang nih, saya lagi membicarakan Desi Ratnasari. Dina otak naon? Desi, weh. Jadi ketika lidah mengucapkan kata-kata Desi Ratnasari, maka yang ada di otak saya adalah langsung tergambar, gambar banget Desi, weh gitu. Kira-kira mengucapkan dua kalimat syahadat, Allah dan Rasul diucapkan oleh lidah kita, di benak pikiran kita aya Allah jeung Rasul. Lamun teu aya eleh ku si Desi berarti Allah. Nah, eta maksudnya. Ya. Makanya Allah dan Rasul membina kita dengan dua kalimat syahadat yang setiap hari harus diucapkan. Masa nasullah? Dan aku poho ka Allah. Mapoe disebut-sebut Allah jeung Rasul. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau sudah ingat terus kepada Allah dan Rasul, berarti secara otomatis ingat kepada ajarannya. Sebab mengajarkan Quran Allah, anu nyontokeun perilaku Quran Rasulullah. Ari Al-Quran mah teorina, ari sunnah Rasul mah contoh praktisna, di mana Muhammad tampil sebagai model praktis sebagai daya tariknya. Model praktis indah sebagai daya tariknya. Jadi indahna Quran teh kitu, teorina aya ti Allah, contoh tina teori, contoh pengamalan tina teori. Nah ayatnya tadi diri Rasulullah qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, surat Al-Ahzab ayat 21. Nah itulah makna syahadat. Makanya ucapkan setiap hari. Dan dengan mengucapkan setiap hari berarti kekuatan pikiran kita kepada Allah dan Rasul. Jadi kita akan menarik magnet pikiran hanya kepada Allah dan Rasul. Ta'allaqul qalbi lillah. Nah, tujuan mengucapkan dua kalimat syahadat itu adalah ta'allaqul qalbi lillah. Sebab biasanya ketika diucapkan oleh lidah, maka sudah terbentuk di otak kita. Otomatis tuh. Otomatis. Apa yang Bapak Ibu inginkan itu sudah terbentuk di otak. Kayak mobil. Maka ada teori dalam pelatihan 7 keajaiban rezeki Ipo Santosa. Saya pernah mengikuti 2 kali. Cek Ipo, lamun hayang boga mobil bari teu boga duit, otak tanamkan mobil, omongkeun mobil hayang boga mobil, hayang kabeli mobil. Bari tempoan mobil teh. Mobil ngaliwat tempoan, mobil ngaliwat tempoan. Da simkuring teh nempoan apaan sa we? Dicoba ke simkuring, teu lila bener. Karena lidah mengucapkan terus, Bu, lu taruh sering gabung bojo. Terus waktu naik ke boga mobil, bari teu boga duit. Ngomong hayang boga mobil, bari teu boga duit. Ngancek Ipo, pokoknya ucapkan dan terus tanamkan di benak. Setiap diucapkan pasti tertanam di benak. Oh bener. Karasa gitu. Ya. Nah itu contohnya. Nah oleh karena itu, jangan nganggap sepele kekuatan pikiran kita. Cuman masalahnya, pikiran kita itu kalau tidak ada unsur yang memasukinya, pasif. Pikiran kita kalau tidak ada unsur yang memasukinya, pasif. Maka harus ada unsur yang memotivasi. Idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Jadi qalbu itu sama seperti mudghah. Baik buruknya lahirnya nanti tergantung bagaimana terjaga terpeliharanya mudghah. Oleh karena itu qalbu digambarkan oleh Nabi seperti tanah yang apabila menerima air hujan, maka air hujan itu akan menyerap ke dalam tanah. Nah itulah gambaran tanah yang subur, gembur, subur, gampang nyerap cai. Tapi aya oge tanah anu nampung hungkul model kulah sumur. Tapi aya oge tanah anu kos batu keras, tidak bisa menerima air hujan. Nah itulah gambaran qalbu kita. Nah
Tetapi secara otomatis jika dua kalimat syahadat diucapkan, secara otomatis sudah terbentuk di otak pikiran kita Allah dan Rasul. Satu itu. Maka pikiran akan bersih. Tapi kata Nabi, innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu saum. Pas Allah ayyujaddidal iman fi qulubikum. Hadis riwayat Hakim ya, Imam Hakim. Tapi posisi iman itu sering sering kusam, lapuk, belel seperti belelnya pakaian. Usang dan lapuknya pakaian. Lama kelamaan warnanya sudah tidak sewarna asli ketika dibeli. Itu iman tuh. Pas Allah ayyujaddida imanakum. Ya. Maka memohonlah kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk terus-menerus menjaga keaslian imannya. Warna imannya tetap ada cerah. Caranya bagaimana? Kitabullah. Jadi harus sering diisi dengan Quran. Nah, itu satu ya. Yang kedua, sholat juga membersihkan jiwa kita. Dengan sholat, jiwa kita dibersihkan. Lihat surat Toha ayat 14. Aqimis sholata li zikri. Tegakkan sholat agar lahir bersihnya kesadaran. Li zikri itu hakikatnya apa? Membersihkan isi pikiran. Li zikri itu. Agar tidak gampang masuk teori-teori lain, tetapi hanya masuk Quran. Kuncinya itu. Coba saja lihat. Sholat itu dalam kaidah fikih adalah muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Diawali dengan Allahu Akbar, diakhiri dengan salam. Maka dimulai Allahu Akbar, diakhiri dengan salam, itulah proses perjalanan seorang mukmin. Sama seperti Nabi, wassalamun alal mursalin, berujung kepada kesuksesan, keberhasilan. Tapi dasar keberhasilannya apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus segitu. Itu maknanya apa? Maknanya lidah, pikiran, dan seluruh anggota badan kita seluruhnya bertakbir. Sama seperti alam, bertakbir, bertasbih kepada Allah. Jadi yang bertakbir itu bukan hanya lidah kita, bukan hanya gerakan tangan kita. Seluruh bagian anggota badan kita bertakbir. Artinya mengagungkan Allah. Berarti tidak ada yang ditaati, dipatuhi kecuali Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu makna gerakan sholat. Nanti dibahas mengenai sholat secara luas. Ya. Ada nanti bab sholat. Ya. Karena ini nama bab tazkiyatun nafsi heula. Jadi seluruh rukun Islam itu adalah hakikatnya pembersihan jiwa kita. Dengan sholat li zikri. Li zikri itu apa? Kebersihan jiwa. Nah, kalau jiwa sudah bersih, kira-kira kalau kita sudah memakai baju yang bersih, mau nggak campur dengan yang kotor? Nggak kan? Nggak mau kan? Ingin tetap bersih. Saya punya pengalaman. Ini bukan cerita fiktif, ini bukan. Saya punya pengalaman. Bertamu ke salah satu murid saya. Warga pengajian. Dan dia tahu salah satu makanan kesukaan saya itu cuhcur. Pokoknya ya karesep kucing guring ya dapros, ranginang, ulen, cuhcur, ya bisi boga ranginang sok ke ustadian. Ya. Bisi aya cuhcur nu ngeunah, sok tacara cuhcur di Cibadak itu terkenal dan ngeunah gitu. Nah, lamun inget ke ustadian hayang nubuhan cuhcur mangga. Salah satu makanan favorit lah. Termasuk bangsa sampel, bolet, bukan itu ya, karena pizza bukan itu terus resep. Ya. Nah, satu ketika disuguhin tuh cuhcur. Ustadian mereka bumi karena resepnya cuhcur. Wah, nyari cuhcur, dapat. Nah, cuhcur disuguhan, disuguhkeun cuhcur nanti. Disajikanlah di depan meja depan saya. Air belakangan.
Cara dia bawa air minum begini caranya. Nah, karena duluan cucur, air belakangan. Dia akhirnya menawarkan, mangga atuh dicobian cucur. Nah, kan muncrat ke dia meureun. Muncrat ke dia teh. Mangga atuh dicobian cucurna bari katingali ku Ustad Yan aya nu muncrat kana cai eta teu daek nginum. Tadi inum sing kuring. Kudu nginum ciduh batur kumaha ieu teh. Ya gitu. Nah, karena sudah tercampuri oleh air ludah pribumi, maka saya tidak ingin menyinggung perasaannya. Ya, caranya bagaimana? Kebetulan air cai herang, air bening. Aduh punten, abi mah hayang cinteh. Padahal urang teh geuleuh aya ciruhan. Tah ge ulah kitunya. Mun juga teh ulah ngomong cucur tah kade. Nah, akhirnya datanglah cinteh. Ngan kumaha carana supaya ulah ngomong cucur deui, aduh. Buru-buru cucurna dicokot ku si kuring. Jadi begitu dia datang, cucurna langsung dicokot, langsung digegel. Teu ngomong cucur da geus dahar. Coba lamun cenah, hayu atuh cucurna cobian doh. Ngomong cucur deui mah cilaka atuh. Nah, eta gambaran namanya. Nah, oleh karena itu, saya pribadi tidak ingin meminum air anu kakecerotan ku ciduh manehanana. Allah kayak gitu. Allah juga tidak menginginkan apa yang sudah diajarkan oleh Allah dicampur dengan yang lain. Rujit Allah teh. Lamun Quran sunnah dicampur jeung lain, rujiteun Allah teh. Nepi ka keras bahasa oge. Tingali Ali Imran. Keras bahasa Allah itu. Ali Imran ayat 83 dan Ali Imran ayat 85. Apa goiro dinillah yabun walahu aslama man fis samawati wal ard. Pilaku maneh arek nyokot agama lain, geus puguh jelas-jelas alam semesta kabeh Islam ka aing ceuk Allah. Langit bumi telah menunjukkan keislaman mereka kepadaku. Masa kamu tidak mau hidup menurut Islam? Apa goyo? Padahal keras bahasa gitu teh. Leuwih keras di naon? Ali Imran 85. Wa may yabtagi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kurang kumaha galaknya ta Allah. Siapa saja yang mengikuti tata cara aturan hidup di luar Islam, aku tidak akan pernah menerima kebaikan sedikit pun dari kalian. Bager kafir lagi udah mau diterima kok Allah menjadi amal kesolehan mal. Beda jeung nu sok ngaji, beda jeung sok salat, berbuat kebaikan, pasti kebaikannya akan Allah balas 10 kali lipat. Tapi orang kafirin sebaik apapun perbuatannya tidak akan diterima oleh Allah. Paham tuh intinya? Fala yuqbala minhu. Kurang kumaha eta tegasna. Maka jangan dicampur dengan ciduh gara-gara ngomong cucur gitu. Ya, eta saya aja nggak mau meminumnya. Nah, itulah contohnya. Apalagi Allah. Maka kita harus raditu billahi robba wabil islami dina tambahan deui wabil qur'ani imama wabi muhammadin nabiyan wa rasulah. Nah, kudu kitu. Eta ngaranna ikhlas. Qul huwallahu ahad ngaranna eta. Benar-benar hanya dari Allah saja yang akan diikuti dan dilaksanakan dalam kehidupan. Nah, itulah salat. Maka kalau sudah dizikri berarti harus secara otomatis tanha anil fahsya'i wal munkar Al-Ankabut ayat 45. Kalau sudah dizikri otomatis harus bisa menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam fahsya dan munkar. Anggap we fahsya dan munkar mah noda kotoran yang menempel di pakaian. Paham ya? Anggap begitu. Atau daki. Salat itu kan seperti mandi 5 kali. Kalau Anda mandi 5, kalau rumah Anda, di depan rumah Anda ada aliran sungai jernih, lalu Anda mandi 5 kali di situ, hal min daronihi, apakah masih ada kotoran di tubuhnya? Mandi 5 kali sapoe, kira-kira kayak daki mah. Nya bersih atuh. Nah, itulah salat. Jadi salat digambarkan seperti mandi 5 kali, dijamin bersih tubuhnya. Maka orang yang sholatnya benar, menghasilkan zikri, maka pasti akan tanha anil fahsya'i wal munkar secara otomatis. Sebab fahsya dan munkar adalah noda kotoran yang selama ini menempel di jiwa kita. Wasiyabaka fatohir. Lamun meuli baju kata kosi tohir, lain gitu maksudnya. Ya. Wasiyabaka fatohir. Maka pakaian yang telah engkau gunakan segera cuci supaya naon bersih deui. Nah, itulah salat. Jadi salat unggal poe teh ngabersihan kotor.
Makanya Islam itu dihadirkan sebagai konsep kebersihan. Yang ketiga, saum. Saum juga membersihkan jiwa sama. Coba lihat. Dalam diri kita ada dua hadis nih. Hadis yang pertama, mamin mauludin illa yuladu ma'ahu. Mamin mauludin illa yuladu ala fitrati. Tidaklah manusia lahir kecuali lahir pula setan dalam dirinya. Sedangkan dalam surat Yusuf 53, inna nafsala amaratum bisu. Jadi kalau setan diikuti akan terjerumus ke dalam berbagai penyelewengan, penyimpangan, keburukan. Nah itu kalau diikuti. Maka orang yang mengikuti setan masih dalam kekotoran jiwanya. Waqad khoba mandasaha. Waqad khoba mandasaha adalah orang-orang yang hidupnya mengikuti maunya setan. Tapi sekuat-kuatnya imannya Nabi Yusuf, tetap ada setan dalam dirinya kan? Tetap ada setan kan? Nah, satu ketika ada sebuah peristiwa, Siti Zulaikha sudah tidak tahan melihat ketampanan. Ya, melihat ketampanan Nabi Yusuf. Eta, kamu lalaki mah tekap namun gelis. Ya, lalaki mah lamun namun herang beda lah gitu. Singkuringnya pernah nubruk motor batur gara-gara aya awean ngaliwat. Cedup mau mobil teh kita. Kepira lain ngahajar kayak nempol kan katempo gitu kan kusabab mengagumkan takjub karena kagelisanana atuh noleng aya motor hareup cedup atuh kadupak gara-gara awewe tah. Mantak awewe mah juga syaiton. Ya. Cek nabi lagi gitu. Juga syaiton awewe mah. Aing mah gara-gara awewe jadi kudu ngaluarkeun duit 200.000. Coplok merekna. Jadi terpaksa we urang teh kudu ngaluarkeun duit. Ya, minta ganti rugi manehanana. Ya gara-gara awewe ngaliwat tah. Itu tah. Tah Nabi Yusuf itu sama. Nabi Yusuf sudah tidak tahan dengan godaan Siti Zulaikha. Kebetulan Zulaikha juga perempuan cantik. Pantaslah nu kasep nu geulismanya. Anu sok rada terseju teh lamun awawena geulis lalakina goreng padut atau kalau terseju teh. Jelema tapi da mah jelema. Ya, ieu mah geulis jeung kasep. Sehingga digambarkan dalam surat Yusuf ayat 53, innan nafsala ammaratun bisu. Wa ma ubarri'u nafsi. Kalau saya terjemahkan dengan bebas, sabenerna mah kuring teh teu kuat menahan diri. Itu kira-kira. Wa ma ubarri'u nafsi. Ya sekurang-kurangnya mah saya enggak tahan ini menahan diri dengan kecantikannya itu. Lalaki normal itu Nabi Yusuf mah. Nah, lamun bapak-bapak nempo nu geulis hareupeun bari geus mukaan kancing, teu kabita satika-tika can. Eta mah pertanyaan eta mah. Normal teu kira-kira gitu nya. Lamun teu kabita-kabita acan mah. Jadi Nabi Yusuf di kabitaeun, bukan tidak ada dalam benak pikirannya, membangti iseun lalaki keur berburu kabeh bisa aman lah. Pasti aya benak pikiran mah kitu. Da eta mah setan. Kabeh jelema boga setan asyaitanu yajri bani Adam majrad dami. Ngalir di darah-darah kita. Tapi innan nafsala ammaratum bisu. Aku sadar jika aku ikuti dorongan nafsu ini maka akan celakalah aku. Illa ma rahimar rabbi, untung saja Allah selalu membimbing pikiran-pikiranku, menuntun kolbuku, ya, memberikan ajaran ilmu kepadaku, maka akhirnya lari. Lompat kana panto Nabi Yusuf teh. Sempat kabedol bajuna. Dan ditulakan ke Siti Zulaikha tuh. Ketika Nabi Yusuf masuk ke kamar itu karena diminta untuk mengambil sesuatu. Nah itulah contohnya. Coba lamun urang dina situasi model kitu kejadian juga mah. Kejadian juga teh. Lamun jika model kitu mah teu apal, ya. Karena setan itu sangat kuat sekali mendominasi. Nah, tetapi karena jiwa telah dibersihkan dengan ilmu, dengan sholat, maka inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semua perbuatan paksa munkar bisa dicegah dengan sholat, berarti bersih. Bagaimana kalau meninggalkan sholat? Wa man tarokaha faqad kafaro. Barang siapa dia meninggalkannya, maka dia kategori kufur. Kufur itu kotor. Orang kufur adalah orang yang kotor jiwanya, maka bersihkanlah dengan sholat. Yang ketiga, zakat. Zakat juga dihadirkan dalam Islam sebagai
teori kebersihan jiwa dan kebersihan harta. Harta dibersihkan, otomatis jiwanya pun dibersihkan. Karena harta itu akan masuk dalam tubuh kita. Lewat makanan, lewat minuman, lewat kepemilikan. Bagaimana punya tanah, hasil ngarebut lahan batur. Nah, hasil tidak tanahnya jadi riba, jadi haram kauran. Nah, barang siapa yang darah dan dagingnya diisi oleh barang-barang haram atau riba, maka nerakalah tempat yang paling cocok baginya, kata Nabi. Jadi daripada ke neraka, mending yang anu halal. Kulu halalan thayyiban. Cari yang halal dan yang thayyib. Oleh karena itu berkaitan dengan masalah harta, kata Nabi, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqo. Urusan harta harus jelas dari mana sumbernya dan harus jelas bagaimana mendaya gunakannya. Masalah harta ya. Di mana sumbernya? Bisa aya riba, bisa aya haram, gitu. Bisa aya praktek-praktek batil di dalam proses transaksi dan lain sebagainya. Harus teliti. Ya. Tuh para pegawai negeri harus meneliti itu dari mana itu gajinya. Ya. Dari mana itu para pejabat-pejabat, dari mana tuh gaji-gaji mereka? Ya, banyak uang riba di situ. Saya ceramah di bank, dikasih amplop, udah pasti ngaji mah dikasih amplop, diundang mah gitu kan. Nah, oleh bank, kita duit naon kira-kira, nu diterima ku ustad. Unsur ribanya ada. Bahkan kata Nabi di akhir zaman seluruhnya makan riba. Itu kata Nabi, inna fi akhir zaman ya kulluhum yakuluna riba. Seluruhnya makan riba. Itu. Ya Rasulullah, apakah semuanya makan riba? Jika tidak terlibat pun debu-debunya kebagian. Artinya apa? Sistem. Kita ini kan ada dalam sistem zulumat. Kalau zulumat dalam ekonomi namanya riba. Wasakantum fi masakinil ladina dolamu, Ibrahim 45. Karena kalian berada dalam sistem zulumat, maka zulumatna ekonomi itu riba sistemnya. Ya kalau sistem riba mau tidak mau. Nah, oleh karena itu ada teori membersihkan diri dari makanan-makanan riba tadi. Apa itu? At-Taubah 111. Khudz min amwalihim shadaqatun yutahhiruhum wa yuzakkihim. Itu kan bersih tuh, dibersihkan. Ambillah harta-harta mereka, khawatir min aina iktasaba ada unsur riba atau haram, maka keluarkanlah harta-harta mereka dalam bentuk zakat, infak, sedekah sebagai upaya yutahhiruhum, membersihkan jiwanya, wa yuzakkihim, sekaligus membersihkan sumber-sumber hartanya. Paham ya? Jadi zakat itu membersihkan. Jiwa kita dibersihkan, harta kita juga dibersihkan dengan mengeluarkan zakat. Lumantak kade ulah goreng karena mengeluarkan zakat. Al-Isra ayat 100. Jelema mah kabeh dia dititah zakat infak maramungeun. Wa kanal insanu qaturo, jelema mah karoret kabeh dia termasuk kesalian. Koret pada dasarna mah. Lamun teu diparentahkeun ku Allah mah dah hayang nanti keueuh ke kana harta. Pos pamajikan nyandung ka batur ulah gitu kan. Gitulah. Ya. Eta rata-rata kan mamajikan orang mah ulah lalaki teh kawin di sajen. Itu jadi korek itu ngaranna. Ya, itu kudu ibu majikannya kudu berehan. Aya nu batuk tuh. Aya nu ngadehem. Nah, jadi zakat, infak, sedekah itu adalah sebagai pembinaan untuk membersihkan diri. Bahkan jika zakat saja tidak dikeluarkan, apalagi infak sedekah. Zakat teh heula teu dikeluarkeun, maka dalam surat Fussilat ayat 6 dan 7 Allah menegaskan, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tunaz zakat. Masih disebut musyrik kalau tidak mau mengeluarkan zakat. Sedangkan musyrik itu adalah dosa besar. Jadi lamun tara daek ngeluarkeun zakat disebut musyrik. Engke kunaon mah disebut musyrik? Lain ayeuna waktuna. Engke malam teuing masuk pada ieu protesnya dah. Ieu contohna ieu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah saum. Saum juga merupakan upaya membersihkan diri kita. Lihat An-Nazi'at ayat 40. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa.
Ketika Al-Quran sudah mantap di pikiran kita, maka dia mengendalikan hawa nafsunya. Seperti Nabi Yusuf, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kuncinya harus masuk dulu ilmu ke dalam kolbu, sehingga kolbu bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kita menghormati dulu yang azan. Sedikit lagi ya. Jadi saum itu adalah juga teknik pembersihan diri kita. Sebab yang mengotori manusia itu kan hawa nafsu. Manusok mempengaruhi, bikin virus-virus yang mematikan lah hati nurani manusia itu. Nah, maka lewat program saum itu seperti An-Nazi'at ayat 40. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ketika Al-Qur'an sudah mantap dalam kalbunya, maka dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Nah, kalau hawa nafsu sudah bisa dikendalikan, itu namanya takwa. Takwa itu adalah refleksi dari Al-Fajr ayat 27 sampai 30, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Karena yang bisa merusak takwa itu adalah hawa nafsu. Sedangkan dengan saum hawa nafsu ditundukkan, hawa nafsu dikendalikan. Sedangkan hawa nafsu kecenderungannya bukan kepada Quran, bukan kepada as-sunnah, kecenderungan hawa nafsu kepada dunia. Maka qad aflaha man tazakka di ayat awal tadi, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla, itu sama dengan wa amma man khafa maqama rabbih. Tapi berhasil wa nahan nafsa anil hawa. Sementara kecenderungan manusia itu baltu sirunal hayatad dunia. Kecenderungan manusia itu adalah karena duit tuh tinggu mahal. Karena duit mah itu lebih ke time is money, waktu adalah nyari duit. Bil pulus, kuluh lulus, tanpa pulus, kuluh mampus, gitu kira-kiranya. Sampai seperti itulah anekdot-anekdotnya. Saking gandrungnya kepada masalah dunia. Padahal pengaruh dunia bisa mengotori jiwa kita. Ya, bisa mengotori jiwa kita. Oleh karena itu, lewat ibadah saum, segala dorongan nafsu dikendalikan sehingga tidak mengotori kebersihan jiwa kita. Yang terakhir, ibadah haji pun sama. Ibadah haji dari awal pelaksanaan hingga akhir itu ada rumus-rumus kebersihan. Ya, ada rumus-rumus kebersihan. Contoh saja. Contoh, sebelum terlaksananya ibadah haji, pelaksanaan ibadah haji, kita harus mandi junub, mandi seperti mandi junub, kemudian harus memakai pakaian ihram. Kan begitu cara memulainya. Mandi, bersih-bersih, kemudian memakai pakaian ihram. Itu diungkapkan dalam Al-Hajj ayat 28. Ya. Al-Hajj ayat 28. Summa layaqdu tafasahum. Nah, itulah kenapa harus mandi, bebersih, lalu pakaian ihram. Itu akan memasuki masjid yang suci. Akan memasuki areal suci. Karena ibadah haji itu disebut la'umakinal muqaddas. Berziarah ke tanah suci. Ya kalau berziarah ke tempat yang suci, maka kita juga harus dalam kondisi bersih. Maka diwajibkan mandi, diwajibkan menggunakan pakaian serba putih sebagai lambang kesucian. Dikembalikan kepada fitrah juga akhirnya kita itu dengan haji itu. Nah itulah gambarannya ya. Nah di dalam pelaksanaannya pun sama. Sampai terakhir harus dicukur juga, itu kan hakikatnya pembersihan pikiran-pikiran kita dari karat-karat zulumat, dari karat-karat jahiliyah. Sayang waktu lah, harus diungkap sebetulnya ya. Nah, karena itu seluruh rangkaian pembinaan dalam Islam, 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan setiap hari, sholat yang kita kerjakan setiap hari, ibadah saum yang kita lakukan dalam waktu tertentu, haji juga sama, mengeluarkan zakat juga sama. Kelima-limanya adalah dalam rangka membersihkan jiwa kita agar betul-betul siap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu amrun yamtasiluhu wa nahyun yajtanibuhu. Jamaah rahimakumullah, itulah ujungnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah, dia melaksanakannya. Apa yang dilarang oleh Allah, dia menghindari atau menjauhinya. Itu semua target-target yang harus dicapai dengan teori-teori pembersihan jiwa melalui Bunyah Islam ala Khamsin, atau masyarakat lebih mengenal rukun Islam yang 5.
Hanya karena keterbatasan waktulah, poin-poin tadi harusnya diurai lebih luas, tapi karena kita masih ada waktu-waktu ke depannya, maka insya Allah poin-poin tadi akan menjadi materi-materi khusus untuk kita urai lebih luas lagi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangannya. Dan saya juga kesini sengaja bawa istri, bawa mertua, bawa juga tim yang mendokumentasi kegiatan saya di mana-mana. Masuk YouTube, masuk TikTok, masuk Instagram, tinggal buka we. Kalau mau dengar tausiah saya di lewat Instagram ada, kemudian lewat YouTube juga ada. Kabeki ngaji ya. YouTube tuh kabeki ngaji. Cari we kabeki ngaji ya YouTube. Insya Allah ada usajian. Abian official gitu ya. Jadi Abian official di YouTube sudah ada, sudah beredar sekian bulan. Di Instagram pun ada, di TikTok juga ada. Sengaja gitu. Dan saya juga kesini juga membawa dari Cibadak ini, dari Cibadak juga nih, Ustadz Asad Suryana. Silahkan nanti Pak DKM minta nomornya dan silahkan kapanpun diminta untuk mengisi, insya Allah membantu di sini. Ya, untuk membantu saya juga memberikan pembinaan di sini. Demikian, Allahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.